Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Asep Muhammad Dahlan. Pada pertemuan kali ini, saya masih membahas mengenai ekonomi bisnis, lanjutan materi yang kemarin, yaitu mengevaluasi masalah-masalah ekonomi. Solusi terhadap masalah ekonomi. Ada 5 solusi dalam pemecahan terhadap masalah ekonomi. Yang pertama, membuat pilihan yang tepat untuk bertindak. Yang kedua, memanfaatkan biaya peluang. Yang ketiga, menentukan skala prioritas. Yang keempat, pengelolaan keuangan. Dan yang kelima, penerapan sistem ekonomi yang tepat. Yang pertama, membuat pilihan yang tepat untuk bertindak. Kita telah mempelajari bahwa inti masalah ekonomi yaitu keinginan manusia yang tidak terbatas yang dihadapkan pada terbatasnya ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Keadaan tersebut membuat orang harus memilih dengan bijak keinginan atau kebutuhan mana yang harus diprioritaskan pemenuhannya. Ya, karena sifatnya manusia itu serakah ya. Jadi tidak ada batasan ya untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, maka dari itu manusia itu harus bijak ya dalam menentukan keinginan ataupun kebutuhan mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Dalam menentukan pilihan, di sini ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Di antaranya, yang pertama, analisis biaya peluang. Nilai barang dan jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif tindakan yang dilakukan. Yang kedua, analisis biaya manfaat suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya dengan manfaat yang diharapkan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi dengan mempertimbangkan apakah motifnya berasal dari dalam diri atau luar, seperti lingkungan dan iklan. Yang keempat, menyadari trade-off, situasi ketika seseorang harus membuat keputusan untuk memilih suatu hal dengan mengorbankan hal yang lain dengan alasan ekonomis. Yang kelima, berpegang pada prinsip ekonomi yang berbunyi pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya atau pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Yang kedua yaitu memanfaatkan biaya peluang. Untuk mengatasi masalah ekonomi dan mengadakan pilihan diperlukan analisis biaya peluang. Biaya peluang secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Setiap kali membuat keputusan atau memilih suatu tindakan, kita tidak hanya memilih, tetapi juga harus mempertimbangkan biaya peluang atau opportunity cost. Contoh, seorang suami istri ingin pergi bertamasya ke salah satu tempat wisata. Untuk keperluan itu mereka harus membayar biaya transportasi sebesar 300.000 dan membeli tiket masuk sebesar 100.000. Jika tidak pergi bertamasya, pasangan suami istri tersebut dapat bekerja dan mendapat upah masing-masing 100.000 per hari. Pertanyaannya, berapa jumlah biaya keseluruhan kegiatan tamasya suami istri tersebut dan berapa biaya peluang dari kegiatan tamasya mereka? Ya, kalau kita hitung biaya untuk bertamasya, ya biaya transport tadi 300.000, tiket masuk 100.000, ya biaya yang dibayar yaitu sebesar 400.000. Terus penghasilan tidak bertamasya yaitu 200.000. Maka ya yang biaya tamasyanya itu sebesar jumlahnya 600.000. Jadi biaya yang dikorbankan bukan hanya biaya yang nyata-nyata dibayar, tapi termasuk pendapatan yang tidak jadi diperoleh karena
memilih untuk pergi bertamasya. Sementara itu, biaya peluangnya adalah pendapatan yang tidak jadi didapat karena memilih untuk pergi bertamasya. Jadi yang dikorbankan yaitu sebesar 200.000 rupiah ya. Karena suami istri ini pergi bertamasya, jadi biaya yang dikorbankan yaitu sebesar 200.000 rupiah. Contoh biaya peluang yang lain ini contohnya ya. Setelah tamat SMA, Andini ingin melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan S1 di kota kelahirannya ya. Nah, ini rincian untuk memasuki pendidikan tinggi ya. Nah, kalau dihitung secara keseluruhan dari jumlah ini, ya, seluruh biaya kuliah S1 sebesar 466 juta rupiah. Ya, maka biaya peluang gajinya, ya. Nah, di sini jika Andi tidak kuliah, ia dapat bekerja pada industri dengan gaji 4.500.000 ya. Itu 4.500.000 per bulan ya. Nah, 4.500.000 per bulan ya. Kalau Andini bekerja ya selama S1 itu 4 tahun kali 12 ya. Satu tahunnya 12 kali 48 ya kalau kita hitung ya. Jadi biaya peluang kuliah itu ya sebesar ya 216 juta rupiah ya. Gitu. Jadi gaji yang tidak jadi didapat karena Andini kuliah. Ya, jadi yang dikorbankan oleh Andini untuk melanjutkan pendidikan S1-nya ya peluangnya yaitu sebesar 216 juta rupiah. Selanjutnya yang ketiga, menentukan skala prioritas. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ekonomi adalah dengan menetapkan skala prioritas kebutuhan yang lebih penting. Harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Jadi seorang itu harus menentukan skala prioritasnya. Mana kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, mana kebutuhan yang bisa kita tunda. Ya, tuh. Nah, ini salah satu contoh skala prioritas ya. Satu contohnya membuat skala prioritas seperti ini ya dalam portofolio presentasinya ya. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Cindy harus menentukan skala prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Cindy, membuat daftar kebutuhan ya. Biaya transportasi 900.000, biaya keperluan kuliah 500 kebutuhan sekolah 500.000, uang jajan 300.000, tabungan 100.000. Ya, berdasarkan daftar yang disusun, ternyata jumlah kebutuhan Cindy itu 1.800.000 ya. Sedangkan uang yang tersedia hanya 1.500.000. Oleh sebab itu, Cindy harus memutuskan antara dua pilihan, yakni tidak menabung atau tidak jajan. Ya, jika tidak jajan, Cindy dapat menabung 100.000. Sebaliknya, jika tidak menabung, uang jajan Cindy cuma 100.000. Nah, keadaan tersebut mengharuskan Cindy harus memutar otak agar uang saku yang terbatas itu dapat memenuhi kebutuhannya dengan lebih baik ya. Itu jadi mana yang diprioritaskan terlebih dahulu dalam kebutuhan yang lebih penting atau lebih mendesak. Terus yang keempat, pengelolaan keuangan. Pemenuhan kebutuhan berkaitan erat dengan uang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa uang memegang peran penting dalam kehidupan. Pengelolaan uang bagi tiap tingkatan usia tentunya berbeda. Pengelolaan uang bagi orang dewasa yang telah bekerja atau berkeluarga tentu lebih kompleks.
Sementara itu, pengelolaan uang bagi siswa sekolah tentu lebih sederhana. Pengelolaan keuangan dimulai dengan membagi uang ke pos-pos kebutuhan, kemudian memonitor dan mengevaluasi penggunaan uang tersebut secara berkala. Ya. Jadi dalam pengelolaan keuangan, ya, itu dilihat dari tingkatan usia, pasti berbeda ya, yang tadi udah dijelaskan. Keuangan orang dewasa, keuangan anak-anak yang masih sekolah, ya. Itu kalau keuangan orang dewasa tentu lebih kompleks. Jadi dibikin pos-pos ya, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan menabung atau kebutuhan yang mendesak, kebutuhan untuk masa depan, ya, itu pun nantinya dimonitor ya, dan juga dievaluasi ya, secara berkala. Terus yang kelima yaitu penerapan sistem ekonomi yang tepat. Ya, sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan serta digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi dan mencapai tujuan dalam kegiatan perekonomian. Ya. Nah, di sini sistem ekonomi itu ada 4 jenis. Ya. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Dan yang keempat, sistem ekonomi campuran. Nah, yang pertama, sistem ekonomi tradisional yaitu merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ya. Jadi yang menganut sistem ini ya, masyarakat itu masyarakat tradisional ya. Jadi tidak memasuki ya teknologi-teknologi ya masa kini ya. Terus yang kedua, sistem ekonomi komando, yaitu sistem di mana peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau swasta sangat kecil. Nah, ini yang menganut sistem ekonomi komando, semua kegiatan ekonomi itu diatur ya, atau dikomando oleh pemerintah. Peran masyarakat atau swasta itu sangat kecil ya. Jadi tidak bisa ikut campur tangan ya, itu untuk masyarakat ataupun swasta. Terus yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar itu merupakan sistem yang sebagian besar kegiatannya dilakukan oleh pihak swasta ya, itu. Nah, ini kalau yang sistem ekonomi pasar dikasih kebebasan liberal ya. Tuh, jadi masyarakat tuh bebas memperoleh kekayaan dan sumber daya produksi ya, ataupun masyarakat diberi kebebasan untuk memilih lapangan pekerjaan, diberi kebebasan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi ya, itu. Nah, terus yang keempat, sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi di mana pemerintah dan masyarakat saling berinteraksi dan saling membantu dalam memecahkan masalah. Nah, untuk sistem ekonomi campuran ini ya perpaduan antara sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Ya, jadi sama-sama antara ya pemerintah dengan masyarakat atau swasta itu bersama-sama melakukan kegiatan ekonomi ya, jadi saling berinteraksi, saling membantu dalam memecahkan masalah ekonomi ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.